Bayangkan semua rahasia hidupmu, foto pribadi, percakapan rahasia, nomor rekening, dan lokasi rumah berada di tangan orang asing. Orang itu bisa memantau setiap langkahmu, setiap nafasmu, bahkan saat kamu tertidur sekalipun. Dan yang lebih mengerikan, dia hanya butuh satu hal untuk memulainya, yaitu smartphone-mu. Seorang perempuan bernama Linami bekerja di sebuah perusahaan startup pemasaran. Hidupnya pun sederhana. Setelah bangun pagi, dia bekerja, nongkrong bersama teman-temannya, dan setelah pulang dia tidur untuk istirahat. Kegiatan itu pun terus berulang, dan HP adalah segalanya. Dari jadwal kerja, obrolan dengan sahabat, PIN rekening, password pintu rumah, bahkan hingga catatan pribadi sekalipun, semua tersimpan di dalam HP-nya. Aduh, susah banget. Suatu malam sepulang dari minum bersama temannya, Nami pun menaiki bus untuk pulang ke rumah. Dalam keadaan sedikit mabuk, dia pun tertidur di dalam bus. Ketika bus sampai, dia pun turun dan tanpa sadar HP-nya terjatuh di lantai bus. HP itu ditemukan oleh seorang pria bernama Oh Junyong. Tampan dan tenang, tapi ada sesuatu di balik tatapannya. Bukan sekedar ingin mengembalikan HP, dia punya rencana lain. Dia pun mencari tahu siapa pemilik HP itu, dan setelah tahu namanya dari pesan yang masuk ke HP Nami, dia pun lalu mencari tahu tentang siapa Nami, dan berusaha mencari akun Instagramnya. Setelah ketemu, dia pun melihat isi Instagram Nami. Sembari melihat foto-foto Nami, ternyata di sana Nami menghubungi HP-nya sendiri, dan Junyong menggunakan suara rekaman wanita untuk menjawab panggilan itu. Mereka kemudian janjian untuk bertemu di kafe milik ayah Nami. Setelah melihat foto Nami merayakan ulang tahun, Junyong pun kemudian mencoba memasukkan PIN dengan tanggal ulang tahun Nami, tapi tak bisa. Dia pun mencari cara lain, yaitu dengan sengaja merusak layar HP Nami. Cerita pun lalu beralih memperlihatkan penemuan mayat wanita di hutan dalam kondisi mengenaskan, di mana beberapa jarinya terpotong dan tak ada barang pribadi yang dapat membantu mengungkap identitas korban. Polisi kemudian memperlihatkan sebuah botol suplemen nutrisi untuk tanaman yang dia temukan di dalam hutan. Tapi mereka tak cukup yakin bahwa benda itu akan menjadi barang bukti. Seorang detektif bernama Wujiman kemudian mencoba masuk dan mencari lebih dalam. Dia masuk ke dalam hutan berharap menemukan bukti yang lebih kuat. Hingga tak lama dia melihat sebuah pohon plum, lalu melihat botol yang sama, dan melihat papan nama yang bertuliskan Wu Junyong, yaitu nama putranya sendiri. Diketahui hubungan Jiman dan Junyong ternyata tak baik-baik saja karena suatu permasalahan di masa lalu. Mereka sudah tak berkomunikasi sejak 7 tahun lalu, dan Jiman tak mengetahui di mana alamat anaknya. Keesokan harinya, Junyong menghubungi Nami melalui telepon kafe ayah Nami dengan suara samaran wanita. Dia mengatakan kalau HP Nami tak sengaja terjatuh dan akan membawanya ke tukang reparasi. Dia pun memberikan alamat tempat reparasi tersebut. Setibanya di sana, Nami diminta untuk menunggu, sementara dia akan memperbaiki HP Nami terlebih dahulu. Dia kemudian memperlihatkan HP itu dan berpura-pura hanya ingin membantu. Nami kemudian mengisi nama dan kata sandi HP-nya. Dengan keterampilannya, dia menghubungkan HP itu ke laptop dan memasang spyware. Sekarang dengan leluasa dia bisa mengakses HP milik Nami. Sekarang dia bisa membaca pesan, mendengar percakapan, mengaktifkan kamera, bahkan melacak lokasi Nami setiap detik. Setelah itu, Nami pun mengucapkan terima kasih dan tak pernah menyadari bahwa sejak saat itu dia sedang diawasi. Kini dia pun bisa mengakses HP Nami dan mengetahui segala aktivitas dan obrolan Nami dari HP tersebut. Dia mengetahui sahabat Nami yang bernama Yeonju, di mana Nami bekerja dan nama teman-teman kantor Nami. Junyong sedang mengawasi segala aktivitas yang dilakukan oleh Nami saat ini. Dia tahu jam bangun tidur Nami, tempat favoritnya, bahkan rahasia pribadi Nami. Segala hal penting tercatat dalam HP itu. Junyong pun kini makin berani. Dia pergi ke rumah Nami dan masuk ke dalam rumahnya. Dia tidak mencuri, hanya memindahkan barang dan memasang spyware di HP lama milik Nami. Sementara itu di tempat lain, Jiman dan rekannya kini tengah menyelidiki Junyong dan berhasil mendapatkan alamat rumahnya. Jiman kemudian segera menuju alamat yang sudah dia dapatkan. Dia berhasil membuka pintu rumah Junyong dan memeriksa apartemennya. Sedangkan di luar, Junyong yang sudah pulang pun merasa ada yang aneh. Dia pun urung masuk ke dalam rumah dan melihat kalau ayahnya ada di dalam.
Ujiman kemudian melihat kuteks berwarna kuning di meja anaknya, di mana kuku mayat wanita yang ditemukan juga berwarna kuning. Tak hanya itu saja, dia juga melihat foto korban bersama ibunya yang ditempel di dinding kamar tersebut. Mengetahui rumahnya tak aman, Junyong pun memutuskan untuk pergi dari sana. Dia kemudian mampir ke kafe milik ayah Nami. Saat itu dia berpura-pura menjadi pelanggan tetap, tapi ayah Nami sadar kalau Junyong berbohong. Junyong pun berusaha mendekatkan diri dengan Nami, di mana dia berpura-pura menjadi pelanggan yang membeli barang koleksi Nami. Dan tak hanya itu saja, dia juga memberikan kartu namanya pada Nami. Saat mengantar anaknya pulang, ayah Nami memperingati anaknya agar menjauhi pria yang tak dikenal tadi. Ayahnya memiliki firasat buruk pada Junyong, tapi bukannya mendengarkan sang ayah, Nami malah marah-marah karena merasa ayahnya terlalu protektif padanya. Tak lama sahabatnya datang ke sana dengan membawa koper. Yunju memberitahu jika dia bertengkar dengan ibunya dan kabur dari rumah. Dan saran itu dia dapatkan dari Nami. Pernyataan itu pun membuat Nami bingung karena dia sama sekali tak pernah menyarankan Yunju untuk kabur dari rumah. Tapi di sana Nami memilih untuk tak membahasnya karena dia hanya perlu menghibur sahabatnya. Saat sedang mengobrol dengan Yunju, tiba-tiba HP Nami pun terbuka sendiri dan mengirim pesan pada ayahnya. Tentu itu adalah ulah dari Junyong. Dia berniat untuk meretas ponsel ayah Nami. Dia meminta agar ayah Nami mengklik link yang sudah dia kirimkan. Karena itu pesan dari anaknya, sang ayah pun mengklik link tersebut dan HP-nya pun berhasil diretas. Tak lama sebuah paket tiba di depan rumahnya, ayah Nami kemudian keluar untuk melihat. Tapi tiba-tiba dari belakang Junyong datang dan memukulnya. Setelah itu dia pun mengikat ayah Nami. Sementara itu di tempat yang sama dengan penemuan mayat sebelumnya telah ditemukan 7 mayat yang terkubur di sekitar hutan itu. Keesokan harinya Junyong pun mengirim sebuah email dari akun Nami ke kantornya, di mana dia sengaja membuat reputasi Nami hancur karena sudah menjelek-jelekkan nama perusahaan di sosial media. Dia pun juga mengirim pesan kasar ke teman-teman kantor Nami, dan hal itu bertujuan agar kehidupan Nami hancur dengan kehilangan pekerjaan dan kehilangan teman-temannya. Saat itu Yunju masih setia mendukung Nami dan percaya kalau Nami tak melakukannya. Karena sudah yakin diretas, mereka pun kemudian melaporkan hal itu pada polisi. Tapi karena tak cukup bukti kalau HP-nya benar diretas, laporan mereka pun tak bisa diproses. Sedangkan kini Jiman dan rekannya sudah mendapatkan alamat tempat reparasi HP milik Junyong. Tapi sayang Junyong sengaja menghancurkan data-data pelanggannya karena tahu kini ayahnya sudah curiga padanya. Mereka pun melihat nama-nama wanita yang terpilih untuk datang membetulkan ponselnya. Modusnya sama seperti kejadian Nami. Total ada 8 daftar nama wanita. Ketujuh wanita sudah ditemukan menjadi mayat. Dan wanita yang ke-8 adalah Linami. Tepat saat itu Linami datang ke sana bersama polisi karena dia curiga pada si tukang reparasi alias Junyong. Di sana Nami melihat lisensi bisnis milik Junyong. Dia merasa seperti tak asing dengan nama itu dan melihat kartu nama yang diberikan Junyong sebelumnya. Telah memastikan, Nami pun sangat kesal karena selama ini Junyong ternyata pura-pura baik padanya dan beberapa kali mampir ke kafenya. Karena tahu Nami dalam bahaya, Jiman dan Jungho pun memilih untuk mengawasi Linami. Agar Junyong bisa segera ditangkap, Linami kemudian berniat untuk memancingnya datang ke rumah. Nami pun akan berpura-pura belum menyadari kalau dirinya sedang diintai agar Junyong bisa segera ditangkap. Junyong yang saat ini berada di rumah ayah Nami kemudian menerima pesan ajakan bertemu dengan Nami di rumahnya. Junyong bersiap bertemu dengan Nami dan merubah penampilannya. Sementara Nami kini sudah tiba di rumah dan Jiman mengawasi di sekitarnya. Tak lama Junyong tiba. Dia berjalan menuju rumah Nami. Di sana Wijiman menyadari ada seseorang yang terlihat mencurigakan. Dia pun mengikutinya, tapi ternyata Junyong menyadari kehadiran Jiman dari layar HP-nya. Jinman memanggilnya dan Junyong menoleh. Di sana Jinman lalu bertanya apakah dia benar Junyong. Namun dia memberitahu Jinman kalau dia salah orang. Sialnya penampilan Junyong yang berbeda membuat Jinman tak mengenali anaknya sendiri karena sudah bertahun-tahun mereka tak bertemu dan tak berkomunikasi sama sekali. Akhirnya rencana mereka pun gagal karena Junyong memilih untuk membatalkan pertemuan mereka berdua malam itu.
Karena harus kembali ke kantor, Woo Ji-man dan Jung Ho kemudian meminta Nami untuk pergi ke tempat yang aman terlebih dahulu. Mereka takut kalau Jun Yong akan kembali ke rumah Nami. Sampai akhirnya Nami memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya. Sementara Jung Ho dan Ji-man mengikuti Nami yang menggunakan taksi dari belakang. Setibanya di rumah ayah Nami, Ji-man kemudian memberikan kartu namanya dan meminta Nami menghubunginya jika terjadi sesuatu. Nami menuliskan sesuatu di kartu nama itu dan memperlihatkannya pada mereka. Setelah itu Nami masuk ke rumah. Ketika masuk, dia tak melihat ayahnya, dan Nami mencari ayahnya ke dalam kamar, dan mengira ayahnya sudah tidur karena ada bantalan yang diselimuti. Dia kemudian masuk ke dalam kamarnya sendiri dan membuka HP-nya. Tiba-tiba pesan dari Junyong masuk. Nami tak menyangka kalau Junyong juga memasang spyware di HP lamanya. Dalam pesan itu, Junyong meminta Nami untuk menelponnya sekarang juga. Dan saat Nami menurutinya, dia sangat terkejut mengapa ada dering telepon di atasnya, yaitu kamar ayahnya. Nami pun segera keluar karena takut terjadi apa-apa pada sang ayah. Dan ketika membuka selimutnya, dia terkejut. Ternyata ayahnya tak ada di sana. Dia mencoba menghubungi Wujiman tapi tak bisa karena Junyong yang sudah meretas HP-nya terus membatalkan panggilannya. Dan di sana Junyong memotret wajah tegang Nami dengan kamera depan yang membuat Nami semakin ketakutan. Dengan waspada, Nami terus mencari keberadaan ayahnya. Tapi yang dia lihat adalah Junyong. Dia menunjukkan keberadaan ayah Nami yang masih terikat dan mulut ditutup lakban. Nami memohon agar ayahnya dibebaskan dan dia akan melakukan apapun yang Junyong mau. Di sana Junyong meminta Nami mengirim pesan pada Wujiman. Nami kemudian menuruti kemauannya dan mengirim pesan pada Jiman kalau dirinya akan tidur dan semua aman. Nami bertanya apa alasan Junyong melakukan ini padanya. Dan ternyata Junyong tak memiliki alasan khusus, melainkan hanya Nami yang sial karena malam itu ponselnya terjatuh dan Junyong yang menemukannya. Nami lalu bertanya di mana ayahnya berada, tapi Junyong tak menjawab dan memilih pergi ke toilet meninggalkan Nami. Di sana Nami kemudian mengambil benda tajam yang akan dia gunakan untuk menyerang Junyong. Dan saat pintu terbuka, Nami mengintip dan melihat ayahnya ternyata terendam air dan dalam bahaya. Hal itu pun membuat Nami tak bisa berbuat apa-apa dan menuruti keinginan Junyong, yaitu mengikat dirinya sendiri. Junyong kemudian meminta Nami untuk memilih siapa yang akan dihabisi oleh Junyong, ayah Nami atau Nami sendiri. Nami pun tak bisa menjawab sehingga dia pun dilempar ke dalam bathtub bersamaan dengan ayahnya. Di mana jika Nami yang bangun maka ayahnya yang akan tenggelam karena berada di bawah Nami. Sampai akhirnya Nami memilih menenggelamkan wajahnya perlahan sembari melihat senyum si psikopat. Dia kemudian melihat kartu nama Jiman dan melihat pesan Nami yang dituliskan tadi dan ditunjukkan pada para detektif tersebut. Dalam pesan itu tertulis jika Naomi dalam bahaya maka dia tak akan mengirim pesan melainkan hanya menelpon. Di mana saat mencoba memanggil tadi panggilannya sempat terhubung sebentar walaupun kemudian dibatalkan oleh Junyong. Dan benar saja, di luar ternyata terlihat Jung Ho diam-diam masuk ke dalam rumah itu. Junyong kemudian bersembunyi dan mencoba menyerang Jung Ho yang berhasil masuk dari belakang. Tapi syukurnya Jiman muncul dan menodongkan pistolnya pada sang anak. Tatapan penuh kemarahan berujung hantaman dari ayahnya. Dan beruntung saat itu dengan segera Jung Ho menemukan Nami dan ayahnya di kamar mandi. Sehingga dia dengan segera menyelamatkan mereka berdua. Sementara itu Junyong yang sudah babak belur mengatakan kalau dia seperti ini karena sang ayah. Dia pun memohon pada ayahnya dan memanggil nama ayahnya dengan lembut. Dia berpura-pura lemah agar Wujiman luluh padanya. Jiman kemudian membongkar barang-barang Junyong dan melihat tulisan Junyong yang begitu marah pada keluarganya, terutama pada Wujiman, sang ayah. Hubungan mereka yang tak baik berawal dari Junyong yang menyalahkan Wujiman atas penyakit yang diderita oleh sang ibu. Dia menganggap ayahnya adalah orang yang egois dan pemaksa, dan hal itu tak disukai oleh Junyong. Jiman kemudian melihat salah satu foto korban Junyong yang ternyata saudara Junyong sendiri. Hal itu membuat Jiman sangat emosi hingga dia ingin menembak Junyong di sana. Sementara di kamar mandi, Nami yang sudah sadar melihat mereka di luar dan melihat Junyong yang tersenyum bak iblis ke arahnya. Hal itu membuat Nami naik darah dan mengambil pistol milik Jung Ho yang tergeletak di sana. Perlahan dia berjalan mendekat dan menembak Junyong. Tak lama suara lirih ayahnya memanggil. Nami melihat ayahnya selamat dan berlari memeluk ayahnya.
Setelah melewati kejadian mengerikan, Nami, ayahnya, dan sahabatnya Yunju bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Tapi kejadian itu tentu saja membuat Nami sangat trauma dan merasa terus diawasi. Film ini pun mengajarkan kita satu hal di mana HP ternyata bukan cuma benda elektronik aja. Ia adalah kunci ke seluruh hidup kita. Dan jika kunci itu jatuh ke tangan yang salah, maka hidup kita bisa runtuh hanya dalam hitungan hari saja. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau kalian suka dengan alur cerita penuh ketegangan seperti ini, klik like dan bagikan video ini. Dan pastikan kalian subscribe untuk cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa!